Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, salam mahasiswa. Untuk pertama kalinya kami membuat video channel YouTube di mana kami akan membahas tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Lebih lengkapnya, kalian akan menemukan penjelasannya di video kami kali ini. Jadi, kalian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Bahasa Indonesia terkenal dengan skema perkembangannya yang terdiri menjadi 4, yaitu pada tahun 683 sampai 942, di mana prasasti ditemukan di berbagai daerah Nusantara tentang penggunaan bahasa Indonesia Melayu kuno. Yang kedua, pada tahun 1928, di mana terjadinya Sumpah Pemuda, hari kelahiran bahasa Indonesia. Yang ketiga, 18 Agustus 1945, di mana bahasa Indonesia sudah termasuk dalam Undang-Undang Dasar Pasal 36. Yang terakhir, pada 16 Agustus 1972, di mana bahasa Indonesia diresmikan penggunaan bahasa Indonesia ejaan yang disempurnakan sehingga menjadi bahasa nasional dan bahasa negara. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu berfungsi sebagai yang pertama, bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. Yang kedua, bahasa perhubungan antar suku di Indonesia. Yang ketiga, bahasa perdagangan terutama di sepanjang pantai, baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun bagi pedagang-pedagang yang datang dari luar Indonesia. Yang keempat, bahasa resmi kerajaan. Mengapa bahasa Indonesia diangkat menjadi bahasa Indonesia? 4 faktor penyebab bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. 1. Bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. 2. Sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa ini tidak dikenal tingkat bahasa. Seperti dalam bahasa Jawa, ngoko kromo, atau perbedaan bahasa kasar dan halus. Seperti dalam bahasa Sunda, kasar, lemes. 3. Suku Jawa, suku Sunda atau suku-suku yang lain dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 4. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Melayu di Indonesia. Pada tahun 1933 berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menanamkan dirinya sebagai pujangga baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Syahbana. Pada tahun 1936, Takdir Ali Syahbana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Dan pada tahun 1938, tanggal 28 Juni 1938, dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia di Solo. Dari hasil kongres itu dapat disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia pada saat itu. Dan pada tahun 1945, tanggal 18 Agustus, ditandatanganilah Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang salah satu pasalnya yaitu menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa Indonesia yang terletak pada pasal 36. Tahun 1983, tanggal 21 sampai 26 November, diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia 4 di Jakarta. Kongres ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-55. Dalam putusannya disebutkan bahwa Indonesia harus lebih ditingkatkan sehingga amanat yang tercantum di dalam garis-garis besar haluan negara yang mewajibkan kepada semua warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia yang ke-6 di Jakarta. Beserta sebanyak 770 pakar bahasa dari Indonesia dan 53
peserta tamu dari mancanegara, liputi antara lain Australia, Brunei Darussalam, Jerman, Hong Kong, India, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Kongres mengusulkan agar pusat pembinaan dan pengembangan bahasa diingatkan status menjadi lembaga bahasa Indonesia serta mengusulkan disusunnya Undang-Undang Bahasa Indonesia. Pada tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia yang ke-7 di Hotel Indonesia. Pada Jakarta, Kongres itu mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-8. Kongres ini diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 14 sampai 17 Oktober 2003. Kedudukan bahasa Indonesia pada pasal 36, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kedudukan yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa nasional bersumber pada Sumpah Pemuda. Bahasa negara bersumber pada Undang-Undang 1945. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 1. Lambang kebanggaan kebangsaan. Sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, bangsa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebanggaan kita. 2. Lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia kita junjung di samping bendera dan lambang negara kita. 3. Alat perhubungan antar warga. Sebagai alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar suku bangsa. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga pembahasan kami bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bye-bye. I should fuck her in the past.